Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'lim al-ifadah wal-istifadah wal-hasdama masuki bitabillah sunatu rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la amrutina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Pagi hari ini sengaja saya akan menjelaskan sedikit dari apa yang saya ketahui tentang Al-Quran, karena hari ini bertepatan 17 Ramadan. Ada peristiwa yang sebagian ulama meyakini di tanggal 17 Ramadan adalah nuzulul Quran. Di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran ada bab khusus namanya bab nuzulul Quran. Ada 3 ayat yang menjelaskan tentang nuzulul Quran itu. Yang pertama yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 1 berarti diturunkan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qur'an diturunkan tepat di malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadr ayat 1. Dan yang berikutnya surat Duhan ayat 3 Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Al-Quran diturunkan di malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi di Ramadan malam pas nuzul Quran dan malam yang diberkahi oleh Allah. Mengenai tanggal tepatnya ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan tanggal sekian. Terlepas daripada itu, walhasil Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Mengenai cara turunnya ada 3. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama,
Al-Quran diturunkan binuzul Quran fitil kal ayah salasat nuzul jumlatal wahidah ila baitil izzah minas sama dunia. Jadi diturunkan dari baitul izzah ila sama'i dunya. Quran kabeh niku 30 juz niku. Ila sama'i dunya, langit yang ada di dunia. Jadi di atas itu, dari baitul izzah dari Allah kemudian diturunkan di Lauhul Mahfuz diturunkan niku pas malam Lailatul Qadar itu, tidak ke dunianya. Tidak turun ke dunianya. Itu yang pertama. Kemudian madhab yang kedua, binuzulil Quran fi ayat salasa ittida'un nuzul ala Rasulillah. Yang kedua ini adalah Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi di Gua Hira itu ya pas nuzul Quran itu. Jadi yang dimaksud di bulan Ramadan Lailatul Mubarak, kemudian pas malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan itu ya pas pertama Nabi menerima wahyu itu. Kemudian pendapat yang ketiga bilitisor niki secara singkat-singkat. Pendapat yang ketiga adalah Al-Quran nuzilas sama'i dunya salasa wa isrin lailah. Jadi pendapat yang ketiga adalah Quran itu diturunkan secara bertahap sampai dengan 23 salasa wa isrin 23 Lailatul Qadar. Jadi setiap malam Lailatul Qadar Quran itu turun sebagian di langit sama. Kemudian turun ke bawah sesuai dengan asbabun nuzulnya. Kemudian turun lagi sampai 23 Lailatul Qadar. Sampai 23 Lailatul Qadar. Yang pertama tadi, jadi Quran 30 juz turun dari Baitul Izzah ke sama ke langit ini, apa itu. Kemudian turun ke dunianya ini pelan-pelan sesuai asbabun nuzul, sesuai sebab-sebab, sesuai kejadian sampai 23 tahun, ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pendapat yang kedua enggak, pendapat yang kedua mengatakan ya turun di dunia pertama kali itu ya pas nuzul Quran itu. Dan pendapat yang ketiga digabungkan ya, turunnya dari atas ke langit itu adalah pas 23 kali malam Lailatul Qadar. Walhasil Al-Quran alhamdulillah mukjizat yang luar biasa dari Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang itu khusus untuk kita. Khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memang sudah wafat dan tidak mungkin Nabi akan hidup terus karena Nabi manusia biasa. Tetapi Nabi meninggalkan kepada kita Al-Qur'an. Ditinggalkan kepada kita Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Masya Allah, petunjuk bagi manusia. Ketika Al-Quran itu turun, terlepas dari tanggalnya, terlepas dari perbedaannya, ketika Nabi khalwat, jadi ketika Nabi khalwat di Gua Hira, ketika Nabi khalwat di Gua Hira, malam itu didatangi Malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Malaikat Jibril itu jarang banget, wakilah cuma 2 kali menampakkan wujud aslinya, kecuali ketika nuzulul Quran. Ketika Quran itu turun, Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi di Gua Hira, Nabi mulai berkhalwat menyendiri. Ketika Nabi sudah 15 tahun, mulai dari menikah 25 sampai ke 40 itu Nabi bermuamalah. Nabi bermuamalah dengan apa? Dengan masyarakat, memahami bagaimana kondisi masyarakat. Nabi melakukan sosial banyak. Cuman ini jarang kita mengetahui di usia 25 sampai 40 ini. Dan ini menjadi thariqah kita. Ketika kita ada di usia ini, maka bermuamalah dengan manusia, bermuamalah. Ketika usia 40, maka kita mundur untuk fokus kepada Allah. Nabi mundur 40, kemudian mulai khalwat di Gua Hira. Mendekati usia 40, Nabi mulai khalwat di Gua Hira. Begitu malam itu datang, Nabi mendapat perintah kenabian. Turun Malaikat Jibril menjumpai Nabi. Kemudian ayat yang pertama yang sering masyhur di antara kita semuanya, Iqra. Malaikat Jibril datang kemudian katakan, ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Nabi Muhammad ketika itu mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, saya tidak bisa baca. Luar biasa, seandainya Allah menghendaki Nabi bisa baca dari kecil gampang.
Nabi membaca di usia muda gampang-gampang bagi Allah. Tapi enggak. Usia 40 tahun. Usia 40 tahun. 40 tahun menjawab ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca, saya tidak bisa nulis. Saya tidak bisa baca, saya tidak bisa nulis. Ini juga mengisyarahkan atau semangat motivasi buat kita. Ketika ada seseorang yang nyampe usia 40 belum bisa membaca Quran, jangan menyerah, jangan menyerah. Terus kita berusaha, cari guru, cari orang yang mau mengajari kita. Kita belajar. Usia 40, Nabi didatangi malaikat Jibril di Gua Hira, "Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari." Kemudian malaikat Jibril mendekat, didekap. Dikatakan di dalam tafsir Khazin itu, bahkan sampai Nabi itu kesulitan bernafas. Sampai didekapnya dan dilepaskan. Kemudian diulang lagi, "Iqra ya Muhammad." Nabi Muhammad kembali menjawab, "Ma'ana biqari." Didekap lagi. Dilepaskan lagi, "Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari." Didekap lagi. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah malaikat Jibril tidak mendengar jawaban Nabi? Apakah malaikat Jibril tidak faham dengan jawaban Nabi? Apakah malaikat Jibril tidak diberitahu sebelumnya oleh Allah kalau Nabi Muhammad ini belum bisa baca, belum bisa nulis? Itu pertanyaannya. Hikmahnya bukan di situ. Jadi hikmahnya kenapa diulangi 3 kali? Malaikat Jibril mendengar, faham, diberitahu oleh Allah. Iya. Cuman memang diperintahkan 3 kali. Dan ini hikmahnya adalah ketika seseorang mengajar di dalam dunia pendidikan, kok tidak paham, ulangi lagi. Seorang yang belajar itu punya hak 3 kali untuk mendapat penjelasan yang sama, materi yang sama dari guru yang sama. 3 kali. Aku tidak paham, Pak, Bu, jelas nomane. Kula dereng paham, jelas nomane. Sampai 3 kali, itu haknya. 3 kali. Setelah 3 kali kok dijelaskan tidak paham, ya wis, ya tungakno wis. Mudah-mudahan Allah memberikan kamu kefahaman. Tidak sekali jelaskan gak paham langsung, "Bu gak paham." "Apa ya gak paham?" Misalnya guru marah-marah karena tidak paham. 3 kali. Ya, ini ku hikmah. Iqra, bacalah. Jadi pertama yang turun itu bacalah. Al-Quran itu bacalah. Bukan ihfad, bukan hafalkan, berat. Tapi cukup bacalah. Pengen pinter, moco. Bahkan kita tidak perlu jalan-jalan keluar. Ada seorang yang dia paham dengan luar, misalnya negara apa, negara Amerika, Inggris apa. Hanya dengan membaca. Dia mau buku-buku, mau berita di internet. Dia paham semuanya. Oh, di sana itu begini. Pernah ke sana? Enggak. Kok bisa tahu sana? Iya, saya membaca. Jendela dunia, jendela pengetahuan. Minat baca anak-anak sekarang turun. Jadi minat baca anak-anak itu turun. Kon maca akeh titik ngono wis aras-arasen. Gampang sebenarnya. Kalau pengen merusak generasi, jauhkan dia dari minat baca. Dengan cara apa? Alihkan dengan yang lain. Game. Game semakin banyak. Kalau game itu aras-arasen. Dia baca kalau sudah wis kena game, artinya anak yang suka banget sama game, tu'i waconan, gak kira gelem ini. Ndak bisa, ndak, males baca. Maca titik ngantuk. Jadi secara tidak langsung kita itu sudah dijauhkan dari Iqra ini. Karena orang-orang barat tahu, orang yang tidak senang sama Islam tahu, oh gampang wong Islam. Oh ayat sing turun jelas Iqra kok bacalah. Berarti nek pengen menurunkan kualitas orang muslim itu gampang. Jauhkan dia dari baca. Jauhkan dari dia baca. Padahal semangat bacanya orang-orang yang paham itu banyak. Di luar negeri itu jarang, tatap muka sedikit pembelajaran. Kebanyakan mereka belajar sendiri, baca sendiri. Di sini perpus nganggur sampai bleduk. Ndak ono dikunjungi, nggih. Sepi. Buku-buku banyak yang orang minat bacanya minim. Nggih, padahal jelas Iqra ya Muhammad. Termasuk itu perintah kepada kita, bacalah Al-Quran. Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi ketika kita yang menciptakanmu, ketika kita mau lakukan apapun kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ya Muhammad. Bacalah ya Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Loh. Itu Masya Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Makanya disunahkan membaca bismillah keadaan apapun.
Kita mau duduk bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau jalan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan bingung doane bismillahirrahmanirrahim. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah, bismillah, bismillah. Kecuali di tempat-tempat yang dilarang, di tempat-tempat yang di dalam kamar dan lain sebagainya pun itu babakan fikih. Iqra ayat 1 sampai 5. Iqra ayat 1 sampai 5 yang saya bahas tadi malam nggih. Apakah yang turun setelahnya adalah Iqra ayat 1 sampai ayat 6? Tidak. Nggih. Jadi Quran itu turunnya ada yang per ayat, ada yang satu surat lengkap. Seperti kuliah satu surat lengkap. Satu surat lengkap niku ya satu surat lengkap yang diturunkan oleh Allah lengkap. Itu diantaranya adalah surat Dukhan. Niku lengkap. Ya, diturunkan lengkap oleh Allah. Nggih. Kemudian Fatihah diturunkan lengkap. Nggih. Ada yang diturunkan per ayat. Yang pertama kali turun di Gua Hira itu ayat 1 sampai 5. Hanya berhenti di ayat 5. Apakah ayat 6 turun di esok harinya? Ndak. Besoknya bukan ayat 6. Ketika Nabi mendapatkan itu, kemudian sahabat dikumpulkan, disampaikan, dan suruh hafalkan. Dihafal. No. Nabi nerima wahyu lagi, dihafalkan lagi. Dan itu tidak urut. Maksudnya seperti yang kita tahu Quran ini enggak. Jadi turun kedua sesuai dengan kejadian asbabun nuzulnya. Makanya ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Asbabun nuzul itu Al-Quran, asbabul wurud itu untuk hadis. Pertanyaannya yang dulu membuat saya, apa gak bulet? Ucapannya kan bahasa Arab. Arab itu kan, orang Arab kan ngomongnya bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Nabi menyampaikan hadisnya juga bahasa Arab. Ini gak bulet dah. Ini gak bulet. Ini gak bulet ini. Jadi di sing Quran, di sing hadis kan Nabi ngomong biasa begini. Ini Quran atau hadis ini? Ini Quran atau hadis? Apakah ini Quran, hadis terus perkataan sahabat? Karena semuanya pakai bahasa Arab. Karena semua pakai bahasa Arab. Nabi diperintahkan nek Quran apal no. Jadi Nabi menyampaikan ke sahabat, tentu atas petunjuk dari Allah. Kalau Quran simpan di otak kalian, jadi dihafalkan. Tapi kalau hadis catat, ono bagian nulis hadis, ngumpul no. Kalau asar, ya pokoknya gak ono neng hafalanmu, gak ono neng catatanmu, itu berarti lain itu, perkataan sahabat atau perkataan yang lain. Sehingga Al-Quran itu terjaga. Zaman Nabi tidak tertuliskan Al-Quran. Di hafalan. Oke, di hafalan sahabat-sahabat itu. Masya Allah. Dapat sampaikan hafal. Tentu di murojaah. 23 tahun. 22 tahun. Di murojaah yang kemarin-kemarin. Ngapalkan itu mudah. Sulit itu menjaganya. Ngapalkan itu mudah. Oke, mudah. Tapi paling sulit menjaganya. Menjaganya itu mudah. Paling sulit adalah mengamalkannya. Mengamalkannya mudah. Paling sulit adalah membiasakannya. Membiasakannya mudah. Paling sulit adalah Al-Quran ini ketika sudah terbiasa itu melekat pada diri kita. Nah caranya piye? Kita biasakan ketika kita tahu ayat, kemudian kita tahu oh gini, kita coba mengamalkan. Banyak orang yang hafal Quran tapi kemudian karena tidak dijaga hilang hafalannya hilang. Oke. Makanya saya paling mempertahankan bersama saya sekarang alhamdulillah Allah titipkan sekitar 500 santri penghafal Quran. Ada 500 lebih yang hafal Quran bersama saya. Paling sulit jaga. Saya tidak akan mengizinkan mereka naik juz dari juz 3 ke juz 4. Kalau belum bisa sekali duduk 3 juz. Ada yang juz 28 mau naik juz 29. Harus sekali duduk 28 juz. 28 juz. Sekali duduk. Ya istirahat paling siang berdiri dan nanti duduk lagi terus. Baru saya izinkan untuk naik di juz 29. Jadi benar-benar menjaganya. Sesudah itu tak buatkan sistem cara menjaganya. Kalau kamu sudah hafal sekian, maka setelah selesai sholat sekian. Saya buatkan sistem. Saya bukan penghafal Quran, tapi saya membantu anak-anak membuatkan sistem bagaimana menjaga hafalan itu pada diri mereka. Alhamdulillah. Kemudian Al-Quran itu turun.
sampai 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ayat yang terakhir itu ada Al-Maidah ayat 3. Bulan Dzulhijjah. Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi wafat. 3 bulan sebelum Nabi wafat, Al-Quran terakhir turun. Ketika sudah turun semuanya, malaikat Jibril turun lagi. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, yang kamu hafalkan itu bukan urutan Al-Quran. Itu kalau kita paling diprank oleh malaikat Jibril ya, diprank oleh malaikat Jibril. Itu kenapa kok nggak diturunkan berdasarkan ini? Itu bukan urutannya. Nabi Muhammad nggih mendel wis nutuk. Mulai sekarang rungokno, iki urutane Al-Qur'an. Al-Fatihah pertama. Kemudian Al-Baqarah. Nabi pulang sampai sahabat, ya sahabat dikelompokno. Al-Quran sudah sempurna diturunkan, alhamdulillah senengan. Tapi itu tidak berdasarkan urutannya. Mulai hari ini ayo ngurutno. Diurutno. Alhamdulillah, terus Al-Baqarah, iki mari ayat iki. Al-Baqarah itu berapa kali turun dan tidak harus urut, Nek mari 10 enggak harus 11, enggak. Mari 11 enggak harus 12, enggak. Itu kalau kita berpikir begitu cerdasnya para sahabat. Ngono kok isih ana sing mencaci maki sahabat. Kula niku masyaallah. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak diperbolehkan. Haram hukumnya mencaci maki sahabat. Sejelek-jelek apapun sahabat itu tidak boleh kita caci maki. Sahabat Nabi itu akidah kita. Kok ada orang ngaku NU kok mencaci maki sahabat, berarti dia NU-NU-an atau Ahlussunnah. Ya karena akidah kita tidak diperkenankan kita untuk mencaci maki sahabat. Untuk memuliakannya makanya tarawih itu Al-Khalifatul Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Kita menyebutkan karena ada segolongan orang yang mencaci maki sahabat. Itu begitu cerdasnya sahabat dan tidak protes. Malaikat Jibril turun kemudian lagi, ya Muhammad ayat ini taruh di sini, ayat ini taruh di sini. Setelah ayat ini. Ya Muhammad ini. Sampai 2 bulan hampir 3 bulan itu. Setelah 3 bulan kemudian Nabi setelah selesai Al-Quran diurutkan jadi Nabi wafat. Al-Quran tidak tertuliskan di hafalan para sahabat. Nabi wafat digantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Al-Quran masih tidak terbukukan. Abu Bakar Siddiq wafat diganti Sayyidina Umar, tidak terbukukan. Begitu Sayyidina Utsman melihat banyak sahabat yang hafal Quran dan meninggal di dalam peperangan, Sayyidina Utsman melakukan bid'ah hasanah. Melakukan bid'ah hasanah, sesuatu yang tidak ada zaman Nabi dan dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Kalau orang-orang yang senangane bid'ah, ini bid'ah. Membukukan Al-Quran itu terjadi pada zaman Sayyidina Utsman. Sama dengan adzan 2 kali Jumatan. Banyak hal-hal baru yang diciptakan Sayyidina Utsman, Masya Allah. Sampai dinikahkan 2 dengan putri Nabi, Dunurain, 2 cahayanya Nabi. Sayyidina Utsman dinikahkan dengan putri Nabi, wafat diganti lagi, wafat lagi. Nabi mengatakan seandainya saya masih punya putri, tak nikahkan lagi sama awakmu. Itu saking spesialnya Sayyidina Utsman, saking spesialnya. Ternyata apa? Nabi tahu kalau Sayyidina Utsman ini nanti bakal banyak membawa perubahan, termasuk Al-Quran dibukukan, adzan 2 kali, banyak hal, banyak hal. Lah Al-Quran dibukukan, Sayyidina Utsman menunjuk Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu sahabat yang menjumpai zaman Nabi. Zaman Nabi beliau termasuk hafid, termasuk kuat hafalannya. Kemudian pada Sayyidina Abu Bakar masih hidup, Sayyidina Utsman masih hidup, Sayyidina Umar menunjuk, ya Zaid bin Sabit, aku perintahkan engkau mulai sekarang membukukan Al-Quran. Mulai ditulis di pelepah kurma, mulai ditulis dikumpulkan. Pimpinannya Zaid bin Sabit, ada timnya. Oh ini benar. Dan itu tanpa harokat dan tanpa titik. Gak ono harokatnya, gak ono titik. Pokoknya ngerti urutannya lah, Bismillah ya seret. Ada nuskhahnya kalau kita mau lihat di internet itu, nuskhah awal Al-Quran itu lucuan kayak gini. Itu ada, karena sudah ada di hafalannya. Yang penting untuk jaga saja. Nah, sudah ada, ini untuk jaga. Jadi Al-Quran terbitan pertama, tulisan, tidak ada titik, tidak ada harokat,
tidak ada wakaf-wakaf gak ono wis. Pokoknya kemudian disempurnakan lagi zaman-zaman setelahnya. Iki kangelan. Wong-wong somben iki kangelan nek Al-Qur'ane model ngene. Kasih titik, kasih harokat, kasih wakaf, kasih sampai sekarang Masya Allah Al-Quran semakin orang itu Masya Allah tafanun Al-Quran sampai Al-Quran ku wakeh warnane. Saya iki warnane tentang iki sampai wakaf iftida mandeke ning kene kok mulai ning kene sampai macam-macam Masya Allah sampai ada yang iki carane murojaah Al-Quran ono tikror dan lain sebagainya Masya Allah itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa kalau kita ingat dulu beberapa puluh tahun yang lalu Quran itu jadi kadang tulisannya yang Quran nuskah lama itu. Sekarang Masya Allah banyak Quran macam banyak. Semakin banyak Quran semakin didekatkan dengan kita, tapi kitanya yang semakin menjauh dari Al-Quran. Dulu Quran itu yes ngonoku, ya kadang tulisannya orang sing bingung dan lain sebagainya, gede-gede cetakannya itu masih pakai kayak spidol, ya. Kita deket sering baca Quran, Masya Allah. Saya masih ingat sama Mbah Maslihah, istrinya Mbah Adnan. Itu setiap habis maghrib di rumah induk dikumpul putu-putune. Ayo terus maca Quran. Ba'dal maghrib. Kalau cilik di sini ikut di mbah sini kemudian sering dulinan ning rumah induk. Setiap habis maghrib lungguh ning ruang tamu. Lungguh. Ayo maca Quran. Mbah Maslihah diobrai. Masya Allah. Nggih, diteruskan terus putra-putranya. Nggih. Mudah-mudahan seterusnya kita semuanya jangan habis maghrib, ba'dal maghrib. Ketika di Yaman pun saya setelah habis maghrib itu baca Al-Quran dulu dan seterusnya pun. Oh iya, ini yang saya ceritakan tadi malam. Jadi saya ketika di Yaman itu saya mengunjungi ibu kota di San'a, di Babul Yaman. Di sana ada Masjid Kabir, di situ Masya Allah masjid tua banget. Saya ketemu sama ada seseorang sepuh banget, saya tidak tahu siapa. Cuman dia ta'al ya ala dia rene ya bocah rene. Kayak dia duit ketika itu kalau tidak salah cukup murah. Sekian saya tidak saya sebutkan ya. Mahar ijoli, aku duwe sesuatu. Apa salahnya? Apa itu? Dikeluarkan Al-Quran kecil. Dilalai sing ditawani saya. Saya punya Al-Quran kecil. Tidak boleh menjual beli Al-Quran, tidak boleh. Mahar. Atini mahar. Kayak ijolan aku saat ini. Akhirnya saya lihat, Masya Allah ini Quran kecil ini. Tak ijoli biar aku langsung wis matur suwun ya, terima kasih. Syukran jazakallah khair. Ya. Kemudian ada teman saya nanya, "Duh, entuk kon ndi kon?" "Oh, iku angel golek ngono-ngono." Mbok dicari ndak ada wong iku. Di luarnya masjid itu ndak ono. Dan ini tak simpen sampai sekarang. Jarang tak keluarkan kalau nuzul Quran gini tak keluarkan. Ada yang pengen lihat tak keluarkan. Ya ini kecil. Ya ini kecil, Al-Quran kecil. Ya segini. Ada yang lebih kecil lagi. Ini yang terkecil yang punya saya. Ada yang lebih kecil lagi 1 jari gini. Yang saya ceritakan dari malam ada orang Bogor yang punya sama orang Pakistan. Muhammad saat itu di Pakistan dia punya Quran kecil. Diklaim sebagai Quran terkecil. Ada yang ngeklaim sebagai Quran tertua. Walhasil banyak dan yang ini yang saya punya. Jadi kecil. Ini kecil Al-Quran hanya seberapa ini? Nggih mboten saged diwaca, mboten saged. Pasti ngangge kaca pembesar. Nggih, ngangge kaca pembesar 30 juz ini kecil. Nggih. Ini Al-Quran dan saya hanya punya satu ini. Nggih. Diklaim sebagai bukan yang saya punya nggih. Yang saya punya ini terkecil, tapi ada yang lebih kecil lagi. Saya tahu ada yang lebih kecil lagi. Saya tidak mengatakan ini terkecil, tapi ini Quran kecil yang saya punya. Ada yang Quran kemarin terakhir itu ada Quran yang terberat. Ada sampai berapa ton. Ada yang sampai Quran termahal 21,4 miliar. Banyak, Masya Allah. Fenomena Quran, Masya Allah banyak, luar biasa. Oke. Di dalam Al-Quran sendiri, kalau kita lihat banyak ayat-ayat di dalamnya. Allah berfirman, Allah berbicara dengan kita mulai dari banyak hal. Saya ketika SMA, ketika saya tahu
ketika saya mulai mendekatkan diri saya dengan Al-Quran. Saya tidak menghafalkan, tapi saya mendekatkan diri dengan Al-Quran. Setiap SMA itu saya masih ingat, setiap mengawali pelajaran di sekolahan itu di Darul Ulum, saya di Darul Ulum, itu di laci saya selalu ada Al-Quran. Tak buka, tak awali moco didik, boleh mangayat, bupiro tutup. Mulai dari SMA saya awali baca sedikit tutup, baca sedikit tutup. Nah, kemudian saya beralih baca dan artinya, baca ambil arti ini, baca ambil arti ini, baca ambil arti ini. Jadi artinya saya baca. Sampai suatu saat, suatu ketika saya tidak tahu, katanya dari mbah-mbah, saya dijazai dan sesuai dengan apa yang saya pahami. Al-Quran itu hudal linas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Ya apa caranya Ustaz, petunjuk bagaimana? Semua, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, mulai kita lahir sampai meninggal, mulai awal diciptakan manusia sampai kiamat nanti, semuanya ada di Al-Quran. Cuman kalau ditulis detail bakalan bermeter-meter itu Al-Quran. Hanya 30 juz, di situ ada yang jelas, ada yang butuh penafsiran dan lain sebagainya. Tapi ada semuanya, ada semuanya. Masalah-masalah kita itu ada semuanya di Al-Quran. Ada semua di Al-Quran. Oke. Jadi sebenarnya kita, Allah mengatakan atau para ulama mengatakan juga, wis ojo berharap be manusia, ojo sambat be manusia, sambat be Gusti Allah. Itu benar. Tapi kita belum tahu caranya. Dan Allah memberikan kepada kita kalamullah, ucapannya melalui Muhammad, mukjizat Al-Quran itu. Cuman kita belum tahu caranya. Caranya bagaimana? Lah ini, saya akan sharing caranya. Caranya bagaimana? Al-Quran bahasa Arab? Iya, bahasa Arab. Apakah ini Al-Quran itu untuk yang membaca Quran? Bukan. Ayatnya adalah hudal linas, petunjuk bagi manusia. Baik itu dia bisa baca Quran atau enggak, hafal Quran atau enggak, lancar atau enggak. Bahkan karena hudal linas, petunjuk bagi manusia. Bahkan ada orang yang saya kasih tahu cara ini. Ustaz, saya itu enggak pernah sholat, jarang sholat saya enggak bisa baca Quran. Sudah pakai cara ini. Dan bisa. Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Kita bisa tahu maknanya ya dari bawah. Ketika kita dalam keadaan sumpek, ketika kita ada masalah yang luar biasa, maka bukalah Al-Quran. Caranya bagaimana Ustaz? Di dalam Al-Quran itu ada wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Lakukan sholat. Sholat dulu, sholat hajat 2 rakaat. Hajatnya apa? Ya Allah, saya mau minta petunjukmu ya Allah. Saya minta petunjukmu, itu hajatnya. Saya sekarang sedang ada masalah ya Allah, dan saya minta petunjukmu ya Allah. Saya minta petunjukmu. Sholat hajat, sujud terakhir itu minta kepada Allah, mau minta petunjuk. Mau minta petunjuk. Kemudian selesai, kita membersihkan diri kita dengan istighfar 100 kali. Kita membersihkan diri kita dengan tasbih, mensucikan Allah. Kita menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa Maha Suci Allah, menanamkan bahwa kita benar-benar bersandar kepada Allah dengan kalimat tasbih 100. Habis itu sholat istikharah. Istikharahnya apa? Ya Allah, bimbing saya untuk memahami jawabanmu atas masalahku. Itu istikharah. Istikharah kan milih. Mantun istikharah sak doane nggih. Lajeng mendet Al-Quran. Boleh yang ada artinya, boleh enggak. Kita buka. Terserah, boleh depan, boleh tengah, boleh akhir. Boleh kanan, boleh kiri, tapi pejamkan mata. Ketika buka, pejamkan mata dan jangan ditandai. Nggak mbok tandai sih, jangan ya. Tutup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kita pejamkan, kita buka. Terserah kita mau lihat kanan, kiri, mau lihat atas, tengah, bawah, terserah. Pertama ayat yang kita lihat itu adalah jawaban Allah. Siapa yang membimbing mata kita? Siapa yang membimbing tangan kita membuka ini? Allah. Siapa yang membimbing mata kita melihat itu? Allah. Apalagi kita sudah mendahului dengan sholat hajat, memasrahkan kepada Allah. Kita meminta ampun, istighfar, kita mensucikan, benar-benar menanamkan dalam diri kita. Kemudian kita minta istikharah kepada Allah. Kita buka kan? Itu jawaban Allah. Ada yang jelas. Ada yang samar-samar. Ketika samar-samar, sudah banyak orang, Ustaz, saya minta ini. Sudah minta petunjuk sama Allah, tak ajari carane iki, nek bingung tak artekno, nek bingung tak pahami maksudnya. Ada orang itu yang
Tidak usah sebutkan siapa, tapi orangnya ada. Ustaz, saya galau Ustaz, ditawari pekerjaan dengan gaji 3 kali lipat. Tak cukup gak ini? Aku galau Ustaz, saya galau. Sudah minta petunjuk sama Allah. Ini takut aku, itu jawabanku. Ya ini jawabanku murni. Ini hawa nafsu. Aku jawabanku ya aku menungso biasa. Tak kasih ini caranya lakukan. Ternyata di ayat itu intinya jangan, ojo. Kapal itu akan kerem gini-gini menceritakan tentang Nabi Nuh, kapal itu akan kerem gini-gini. Kalau berdasarkan ayat ini jangan. Ini akan kerem, perusahaan ini akan tutup, bangkrut ini perusahaan ini. Akhirnya dia nurut, gimana Ustaz? Saya derek, gak diterima. Bener, 4 bulan 5 bulan setelahnya bangkrut perusahaan ini. Selamat tatat, bukan saya, Al-Quran itu yang bilang, bukan saya, Al-Quran. Al-Quran itu yang bilang, bukan saya. Jadi enggak, saya cuma membantu kita dekat dengan Al-Quran saja. Jangan tinggalkan Al-Quran. Karena semuanya ada di Al-Quran. Semuanya itu ada di Al-Quran. Hudan linas, ini pedoman, petunjuk, pegangan kita. Orang yang dekat dengan Al-Quran enggak bakalan susah. Enggak bakalan. Ketika dia galau, dia ambil Al-Quran. Orang Arab paham dek nih, para sahabat karena bahasa Arab. Baca gitu nangis wis paham. Oh ya makasih ya Allah. Kita karena bahasa Indonesia tidak paham, jadi butuh tafsir, butuh terjemahan, butuh orang-orang yang mengajarinya untuk dekat dengan Al-Quran. Karena kita tidak tahu caranya, banyak yang menjauh dengan Al-Quran, banyak yang menjauh dengan Al-Quran. Bingung, ya apa Al-Quran diwaca tok? Enggak, itu petunjuk, pegangan, pedoman. Bukan hanya yang hafal Quran saja, bukan hanya yang bisa membaca saja. Hudal linnas, manusia. Insya Allah. Oke, itu caranya. Oke. Ustaz, gak kober Ustaz. Ya, kalau kita sudah rutin bacanya, sudah rutin istiqomah bacanya kita, maka bisa langsung. Karena Al-Quran kalau sudah dekat dengan diri kita bisa langsung ya Allah. Kalau gak ada masalah ya Allah, minta kepada Allah, sandarkan diri kita kepada Allah, sebutkan masalah itu. Kemudian ambil Quran dalam keadaan wudhu tentunya, nggih. Madhab kiblat, kita berpasrah kepada Allah. Ya Allah, kalau pasrah ya Allah, kalau pasrah. Pun jawaban jenengan apa kula nderek ya Allah, buka. Lihat ayat yang pertama. Itu jawaban Allah. Ustaz, saya butuh mantepno lagi, ulangi lagi. Semakin mengulangi itu semakin nyambung ayatnya. Tidak bertentangan. Meskipun bukae beda sing ngarep ngguri, tengah ngguri, itu nyambung. Ayat yang pertama, kedua itu nyambung. Dan sampai sekarang ketika metode ini tak sampaikan, tidak ada yang protes. Semuanya Masya Allah. Ada yang tadi yang saya sebutkan tadi, ada seorang yang lain lagi tidak pernah sholat, jarang sholatnya maksudnya, tidak bisa baca Quran. Ketika dia ini, saat saya bingung, foto dididingin ini, foto ini, dikirimkan ke saya. Surat ini, oh ya, tak carikan ini, tak cerita. Ada lagi yang tidak cerita, tidak usah cerita, dia langsung WA saya, Ustaz. Surat ini ayat ini tak bukakan, tak jelaskan. Duh, jenengan kok tahu Ustaz? Duh, bukan saya, Al-Qur'annya. Al-Qur'an ini jelas mengatakan demikian. Aku ada masalah ini dan jawabannya gini. Merinding. Kalau kadang Masya Allah. Cuman kita tidak tahu caranya. Bagaimana kita berbicara dengan Allah? Bagaimana kita mendekat dengan Allah? Padahal jelas Quran itu kalamullah. Bagaimana Allah berbicara dengan kita? Bagaimana kita berdiskusi? Bagaimana kita istilahnya minta petunjuk kepada Allah. Kita punya Allah. Kenapa kita sedih? Kenapa kita susah? Tidak usah menggantungkan kepada manusia. Gantungkan kepada Allah. Kalaupun Allah mengirim manusia untuk membantu kita, itu adalah atas izin Allah. Ya, atas izin Allah dikirimkan, digerakkan manusia ini untuk membantu kita, digerakkan manusia untuk menolong kita. Tapi sesungguhnya ketika kita benar-benar menggantungkan diri kita kepada Allah melalui Al-Quran, kalamullah, hidup kita akan tenang, enak. Apapun masalahnya. Banyak banyak di dalam Al-Quran itu banyak ya. Seperti yang saya sampaikan tadi malam. Kok ini yang saya bawa ini ada fawaidul ilahiyah. Di sini Masya Allah faidah Al-Quran. Mulai dari penyakit apa di sini. Ketika kita sudah mengamalkan kok ternyata masih sakit, jangan menyalahkan Al-Quran. Berarti apa? Berarti Allah punya kehendak lain di situ. Allah pengen membersihkan diri kita dari dosa dengan sakit itu. Allah pengen kita terus untuk mendekat kepadanya dan lain sebagainya. Walhasil ini sekilas mengenai Al-Quran, sekilas mengenai Al-Quran.
karena keterbatasan waktu juga ini momentum nuzul Quran nggih. Ndak wajib yang saya sampaikan tadi jenengan mau nglakoni gak sak karep nggih. Cuman ilmu harus dibagikan, ilmu harus, dan itu yang saya lakukan dan banyak orang melakukan yang saya. Ada yang minta Ustaz ditulis, Ustaz dijadikan buku. Ndak, saya belum kepikiran. Saya belum kepikiran untuk menulis metode tadi untuk menjadi buku, saya belum kepikiran. Tapi itu yang saya lakukan dan orang-orang yang minta saya bagi, termasuk anak-anak yang bingung milih SMA, milih penjurusan kemana, jangan tanya saya nak. Kalau secara dohir saya sampaikan, sekolah iki ngene, pondok iki ngene. Tapi secara keputusan Allah, kamu minta petunjuk sendiri kepada Allah. Saya ijazahkan, saya tak kasih caranya, mereka melakukan sendiri, dan biar mereka tambah dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya dihafal, bukan hanya dibaca, tapi ternyata tahu cara mendekat kepada Allah, cara berkonsultasi kepada Allah dengan Al-Quran, dengan cara tadi. Nggih. Jadi salat hajat, istikharah, kemudian prosesnya tadi. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan mengenai nuzul Quran ini menjadi momentum kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, untuk lebih mendekat lagi kepada Al-Quran. Tidak perlu banyak yang kita baca, istiqomah pokoknya. Nggih, istiqomah kita baca, istiqomah bukan berdasarkan jumlah, nggih, bukan berdasarkan jumlah. Tidak bisa habis maghrib, habis subuh, tidak bisa habis subuh, sebisa kita. Yang penting sehari itu mulut kita ini jangan sampai tidak melafadzkan Al-Quran. Saya sampai mewajibkan, guru-guru itu saya wajibkan. Setiap pagi saya begitu datang di sekolahan, ini ya sharing sekalian tidak apa-apa. Saya datang ke sekolahan, bisa dilihat, saksikan. Itu guru-guru tak kumpulkan, tajak maca Quran. Sebelum mulut ini mengajar, sebelum mulut ini menasihati anak, sebelum kita bekerja, kita awali dengan Quran. Itu sejak saya menjadi kepala sekolah sampai saat ini dan terus akan saya lakukan. Setiap pagi wajib baca Quran bareng bersama-sama. Setiap tahun khatam. Karena apa? Karena ketika pulang mereka, saya tidak yakin bisa ngawal mereka. Karena sebagai pimpinan saya harus mencukupi juga, saya harus mengawal ubudiyah mereka. Setiap pagi baca Quran, setiap pagi hatam lagi. Setiap pagi kita awali pekerjaan kita, nyampe di kantor, kita buka Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim misalnya. Barokah pekerjaannya, dimudahkan sama Allah. Ya, dimudahkan sama Allah. Nah, kalau ada yang tanya, Ustaz, ini kok bisa akhir mas ini? Saya cuma Al-Quran. Kami berjalan itu minta bimbingan sama Allah. Kami itu merasa rendah, merasa lemah. Saya tidak mampu. Kalau saya menyandarkan dengan Al-Quran, mengawali dengan Al-Quran, Allah akan memudahkan jalan ini. Allah akan memudahkan dan mudahkan. Masalah ada. Tapi kita tidak akan galau dengan masalah itu. Kita tidak akan sampai, kita kembalikan ke Al-Quran, Mudah-mudahan sedikit tentang ini, tentang Al-Quran ini, di momentum nuzul Quran ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari kita bersama-sama keluarga kita di sisa usia kita ini, tidak tahu sampai kapan Allah memanggil kita. Kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita ajari keluarga kita, ketika kita wafat nanti ada yang kita tinggalkan di anak-anak kita, yaitu kebiasaan membaca Al-Quran, rutinitas membaca Al-Quran, tinggalan yang jauh lebih berharga daripada harta, yaitu rutinitas orang tua. Cung, dok, nanti kalau saya meninggal tutup ini terus habis maghrib maca Quran, ketika nanti saya sudah meninggal, wong tuamu sudah meninggal, kami sudah meninggal, tutup tinggalan itu jauh lebih berharga daripada harta. Karena itu yang membuat orang tua tenang di alamnya, ketika meninggal anaknya terjaga oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dibimbing oleh Allah untuk terus didekatkan dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bi barakatil Quran, Allahumma arhamna bi batil Quran. Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan keberkahan Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi ashabul Quran, kita menjadi golongan orang-orang ahlul Quran, wa hasatubih, yang dihususkan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah, hum ahlullah. Mereka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah ahlullah, keluarganya Allah, yang dijamin masuk surga melewati pintu khusus dan dikumpulkan bersama orang-orang ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kita, Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini astaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya indah hajati ilahi falatunsini ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astaudiuka, menitipkan kepadamu, ma'alam tanihi, apa yang aku pelajari, apa yang aku dengar, apa yang aku hafalkan, apa yang aku ingat pagi hari ini. Fardudhu ilayya, kembalikan kepadaku, indah hajati ilahi, ketika aku membutuhkannya. Wala tunsinihi, jangan jadikan lupa.
ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Amin. Wallahu muwaffiq thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.